Halo teman-teman, jumpa kembali di D&D Workshop. Nah, kali ini kita mau ngebahas sebuah mesin gerinda yang fenomenal karena dia murah dan diproduksi oleh brand ternama yang biasanya bikin power tools kelas premium ya, yaitu Bosch. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk beli gerinda seharga 360 ribuan lah ya dari Bosch ini, nah kalian harus tahu nih, ini segmennya untuk apa. Jadi tonton videonya sampai selesai. Jadi gerinda Bosch GWS 060 ini sebenarnya ditujukan untuk kelas hobi ya, bukan untuk industrial. Karena untuk kelas di atasnya ini itu ada tipenya GWS 750, lalu ada juga yang GWS 11. Itu harganya sudah di atas 1 juta dan itu untuk ukuran grinding wheels 5 inch ya teman-teman. Gerinda ini sudah lama keluarnya dan sampai sekarang dia itu masih tetap jadi best seller ya, karena ya mereknya Bosch dan juga harganya murah sekali teman-teman ya. Nah, langsung aja kita cek unitnya. Jadi kemasannya seperti ini dan ini nggak mencerminkan gerinda murah kalau dari kemasannya ya teman-teman, cukup premium. Printingnya bagus, full color dan juga cukup informatif ya, desainnya juga oke. Dan harga nggak sampai 400.000 itu kita sudah dapat barang yang original. Di sini sudah punya nomor K3L, jadi ini benar-benar barang resmi yang dikhususkan untuk dipasarkan di Indonesia. Oke, langsung aja kita cek. Pertama kita dapat blade cover. Ini untuk ukuran mata blade 4 inch atau 10 cm. Jadi untuk Bosch itu beda ya sama gerinda-gerinda pada umumnya, biasanya kan langsung bulat gitu aja kan. Nah, kalau ini ada kayak gigi nanasnya gitu ya teman-teman, karena nanti di headnya ini ada tambahan gigi nanasnya juga. Ini bahannya metal, lumayan tebel sih, dan finishingnya juga kelihatan premium ya, dengan warna hitam doff seperti ini. Selanjutnya kita dapat kunci untuk mengganti mata gerinda. Dan seperti ciri khasnya Bosch, dia nggak pernah tanggung-tanggung kasih bahan dengan kualitas yang bagus, walaupun harganya murah ya. Ini bahannya tebal sekali ya teman-teman, lebih dari 2 mili nih, bisa-bisa ini 3 milian nih, tebel nih teman-teman. Oke, selanjutnya ini manual book. Kita singkirkan dulu kotaknya. Oke ya, kalau kalian pengen tahu saya belinya di mana, bisa kalian cek di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan juga linknya. Ini ya, harganya 372.000 nih, dari Berkat Anugerah Teknik. Kalian bisa cek di Tokopedia. Dan ini adalah unitnya. Di sini sudah tertulis tipenya GWS 060, 220 volt, butuh arus 2,9 ampere atau setara dengan 670 watt. Menggunakan mata gerinda dengan diameter 100 mm atau 4 inch, RPM-nya 12.000 putaran per menit, dan ini adalah made in China. Walaupun untuk lisensi dia itu dipegang oleh Jerman ya, jadi untuk kualitas saya yakin ini masih terjamin. Nah, di sebelah sini ada tulisannya Bosch Professional GWS 060. Untuk switch on off-nya, dia berada di sini ya. Oke, cukup nyaman. Selanjutnya kita cek untuk bodinya. Ini kalau menurut saya nggak terlalu tebal sih bahannya ya, tapi dia menggunakan plastik dengan kualitas yang bagus, finishingnya juga oke. Kalau di kemasannya tadi dibilang ini adalah mini grinder ya, sebenarnya yang nggak mini-mini banget. Ini ukurannya gerinda standar ya teman-teman, cukup besar, tapi desainnya ini pipih seperti ini ya. Jadi untuk digenggam itu masih enak, dengan finishing tekstur agak kasar seperti ini sehingga nyaman untuk dikendalikan dan nggak gampang selip. Lalu untuk bagian head, bahannya ini dari besi cor atau magnesium ya, yang mana di samping kanan dan kirinya ini ada tempat untuk kita pasang handle. Tapi di paket ini
kita nggak dapat handle tambahan ya teman-teman, karena ya mungkin itu salah satu strategi untuk menekan cost supaya Bosch bisa bersaing dengan brand-brand lain yang bisa menjual unit gerinda dengan harga yang terjangkau. Untuk kunci spindle-nya ada di sini kalau kalian pengen mengganti atau ngencengin mata pisau, kalian bisa pencet di sini ya teman-teman. Ini ada cekungan, nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Lalu ini adalah spindle-nya, dan di bagian ini kita masih diberi bracket plastik. Ini untuk tempat memasang blade guard. Jadi ini ada kayak gigi nanasnya gitu ya, sama dengan blade guard-nya, sehingga ketika dipasang dia nggak akan berubah posisi teman-teman. Dan ini adalah salah satu fitur yang cukup menarik. Dan plastik ini bukan penutup untuk gearbox yang ada di dalamnya ya. Dia ini benar-benar plastik tambahan. Andaikan kalian lepas pun, di sini posisinya sudah tertutup oleh besi juga teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, bukan berarti karena ini plastik apakah ini tutupnya ya. Bukan, ini bukan tutupnya, tapi ini aksesoris tambahan yang disertakan oleh Bosch di paket pembelian unit ini. Selanjutnya kita cek untuk kabel. Ini cukup fleksibel, kita cek ya panjangnya. Ya ini sekitar 2 meteran ya, bahkan mungkin lebih nih. Cukup panjang dan kualitas kabelnya juga oke, nggak terlalu kecil. Di sini kita bisa lihat ada tulisannya 2 x 0,75. Jadi ini adalah ukuran kabel yang cukup standar ya, menurut saya cukuplah untuk unit ini. Dan di bagian sini ada pengamannya berupa karet, supaya ketika dia ketekuk-tekuk seperti ini, kabel dalamnya nggak gampang putus teman-teman. Nah, untuk penggantian karbon brush, kalian bisa lepas skrup yang ada di sini, lalu tarik covernya, dan karbon brushnya ada di dalam. Jadi ini tipe motornya masih brush. Oke teman-teman, itu tadi sedikit product knowledge untuk Bosch GWS 060. Langsung aja kita ke workshop untuk menguji unit gerinda ini. Karena di unit ini ada mounting handle untuk kanan dan kiri, jadi untuk teman-teman yang left handed atau yang kidal, kalian bisa dengan mudah menggunakan alat ini. Tapi ya sayangnya nggak dibawain handle ya di paket penjualannya. Tadi sempat saya coba beberapa handle yang umum dimiliki oleh gerinda berukuran 4 inch, itu nggak cocok ya teman-teman, karena mountingnya Bosch ini gede dibandingkan dengan merek-merek gerinda yang pada umumnya. 1, 2, 3 nggak masuk semua. Saran aja sih untuk Bosch ya, umpamanya mereka mau menaikkan harganya sekitar 25.000, tapi kita dapat handle dan juga dapat bonus mata gerinda, itu akan lebih menarik ya. Oke, untuk safety kita akan pasang dulu blade guardnya, paskan dengan gigi nanas dan sesuaikan dengan angle yang kalian inginkan. Kita kencengin bautnya. Oke, ini saya sudah marking, jadi kita mau ngukur seberapa cepat RPM-nya, apakah benar-benar 12.000 seperti yang ditulis di spesifikasinya ya. Di sini sudah saya kasih marking ya teman-teman. Kita sekalian mau mengukur berapa daya yang dibutuhkan untuk gerinda ini beroperasi, dan juga kita langsung ukur saja berapa RPM-nya, apakah benar-benar 12.000 seperti yang diklaim. Oke ya, kita akan coba nyalakan unit ini. Kita akan set di C2. Berarti ini kalau di listrik rumah ini sekitar 450 watt ya. Jadi ini saya ilustrasikan kalau di rumah kalian listriknya 450 watt dan kalian nggak nyalakan apapun, TV atau nggak nyalakan kulkas gitu ya, kalian masih bisa menggunakan gerinda ini atau tidak. Kita akan coba ilustrasikan. Ini ya sudah on, arus sudah masuk. Oke, langsung aja ya kita nyalakan. Untuk 450 watt tanpa beban apapun, hanya menyalakan mesin ini, apakah kuat? Oke ya, kuat ya. Jadi untuk running tanpa beban, tanpa digunakan untuk memotong apapun, dia hanya butuh sekitar 300 watt.
Jadi untuk teman-teman yang listriknya 450 watt kemungkinan masih bisa. Nanti kita akan coba buktikan berapa watt yang diperlukan kalau kita gunakan untuk memotong besi. Oke ya, langsung aja kita ukur RPM-nya dulu teman-teman. Ya, di sini hanya terbaca 8.800 ya. Jadi jauh sekali sama yang diklaim, dari 12.000 ke 8.800. Apakah memang digital tachometer saya yang bermasalah? Saya akan coba menggunakan gerinda lain. Ini saya coba dari Deco. Ini sama ya. Untuk speknya 12.000 RPM. Sudah saya marking. Kita akan coba. Oke ya, 11.000 sekian, mendekati 12.000. Ya, jadi tachometer saya sebenarnya nggak ada masalah. Sudah kedeteksi dia putarannya 11.700 sekian, mendekati 12.000. Tapi untuk Bosch, dari spek yang dia sebut 12.000 RPM, di sini hanya terbaca 8.600 sekian. Ya, benar-benar disayangkan ya. Oke, next kita akan ukur kebisingannya berapa desibel. Oke, menurut saya cukup halus suaranya karena masih di bawah 90 untuk power tools itu masih oke ya. Baik teman-teman, dari hasil pengukuran RPM yang cukup mengecewakan tadi ya, dari klaim 12.000 turun ke 8.600 sekian. Nah, sekarang dengan RPM segitu rendahnya apakah cukup dan nyaman untuk digunakan memotong besi? Di sini saya ada besi siku ukuran 5x5 cm dengan tebal 2,5 mm. Cukup tebal. Kita akan coba apakah gerinda ini cukup mumpuni torsinya dan juga speednya untuk memotong besi yang mungkin akan kalian gunakan sehari-hari ya. Oke, ternyata bisa ya, walaupun kalau menurut saya sih agak lama ini waktunya. Kita akan coba bedakan kalau kita pakai yang 12.000 RPM.
Oke ya, sangat-sangat terasa bedanya secara signifikan dari stabilnya, lalu dari struggle kita untuk memotong besi seperti ini. Saya rasa memang jauh lebih ringan kalau kita menggunakan gerinda dengan RPM yang tinggi. Tapi ya bisa kalian sebut ini apple to apple atau enggak, karena saya nggak punya gerinda dengan ukuran patch in yang sama dengan itu. Ini gerindanya ukurannya 5 inch. Oh ya, ada yang lupa tadi saya sampaikan, baik Bosch maupun yang Deco tadi itu sama-sama kita pakai C2. Jadi mereka ketika dibuat kerja atau motong, bahkan motong besi seperti tadi menggunakan daya 450 watt masih bisa teman-teman. Walaupun di speknya dia minta daya di atas 600 watt. Langsung aja kita akan coba tes torsinya secara maksimum. Kita mau coba buktikan gimana performanya kalau kita gunakan untuk memotong kayu menggunakan gergaji chainsaw seperti ini. Oke ya, langsung aja. Tetap ya, kita akan batasin di 450 watt. Oke, kita coba. Ini adalah kayu jati dengan ketebalan sekitar 4,5 cm. Oke. Oke ya, ini masih 450 watt. Kita coba sekali lagi. Oke, saya rasa untuk torsinya cukup lah ya. Oke ya, langsung aja kita ukur apakah unit ini panas ketika digunakan dengan torsi yang dipaksakan segitu kerasnya ya kerjanya ya. Langsung aja. Untuk bagian bodi sekitar 34,5. Kita geser ke sini. 32 untuk headnya. 37, 38, 37. Oke ya, suhunya ini masih normal teman-teman. Saya rasa itu aja ya untuk ulasan kali ini. Kalau menurut saya sih dari build quality ini sudah oke. Dan karena memang dia ditujukan untuk kelas hobi, saya rasa ya untuk performanya cukup ya teman-teman. Apalagi harganya hanya 360 ribuan. Tapi kalau kalian perlu untuk produksi atau kalian pegangkan ke karyawan kalian, saya nggak recommended untuk menggunakan gerinda dari Bosch yang tipe GWS 060. Jadi lebih baik kalian belikan GWS 750 atau GWS 11 kalian. Nah, menurut kalian apakah unit ini worth it atau layak dimiliki dengan harga 360.000? Itu semua kembali ke teman-teman masing-masing. Saya hanya menguji di sini seobjektif mungkin. Oke ya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.